Kita mulai ya untuk kuliah perdana kita di kesuburan tanah. Kesuburan tanah kelas 2A dan 2D ini dengan saya, sementara 2B dan 2C itu diampu oleh Bu Ari. Oke, baik, kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kenalan dulu apa itu tanah. Oke, tanah. Tanah itu yang apa namanya? Tiap-tiap orang itu beda memandang tanah. Kalau orang pertambangan memandang tanah itu berbeda dengan orang teknik sipil. Bagaimana orang teknik sipil memandang tanah. Pun akan berbeda dengan orang pertanian ketika orang-orang ini sama-sama memandang sebuah hamparan tanah. Nah, pertanyaan nih, biasanya kalau apa namanya orang pertambangan itu melihat tanah itu apa yang ada di pikirannya? Imam Nasori, Imam Nasori, mana Imam Nasori? Imam Nasori. Iya, Pak. Oke. Menurutmu kalau ada orang pertambangan, orang tambang, melihat tanah itu apa yang ada di benaknya? Uang, Pak. Nah, kita kan gimana ya? Uang. Kita sebagai orang Hmm. pertambangan. Iya. Sebagai orang pertambangan kan memposisikan diri ibaratnya. Bapak yang punya Hmm. tanahnya, saya orang pertambangan yang akan menginvestasikan di tanah Bapak. Nah, sebelum saya Hmm. menginvestasikan, pasti saya harus menyelidiki, mencari tahu apa kandungan yang ada di dalam tanah itu. Semisalnya Hmm. saya bergerak di bidang pertambangan batu bara, misalnya. Ya, saya harus bisa, apa ya, memastikan bahwasanya di situ itu ada kandungan batu bara gitu. Oke, berarti memandangnya orang pertambangan itu melihat tanah di sini batu bara gitu ya. Iya. Nah, kalau Monica Silen, Iya, Pak. halo Monica, kamu tahu ya teknik sipil ya? Tahu, Pak. Nah, kalau orang teknik sipil itu melihat lahan, melihat tanah, itu apa yang ada di benaknya? Kalau teknik sipil melihat tanah, kemungkinan kan kalau teknik sipil itu kan membangun struktur gitu kan ya, Pak. Hmm, M- hmm. Mungkin tanah bagi mereka itu Ini mana suaranya ini? Hilang. Di unmute dulu, jangan di mute. Halo? Oh, hilang yang ini. menurut saya sih, Pak, kalau teknik sipil itu proyek yang menghasilkan hasil atau uang sih, Pak, menurut saya. Ya, baik tadi siapa namanya Imam ya, Imam Nasori maupun juga Silen, Monica ya tadi mengatakan bahwa rata-rata orang melihat tanah itu ya uang. Tapi beda background educationnya, beda beda background di belakangnya orang itu. Kalau orang pertambangan melihat lahan itu akan berbeda dengan orang teknik sipil, ya. Rispa Emilia Nur Aziza ada, harusnya ada di sini ada. Ada, Pak. Nah, bagaimana pendapatmu tentang orang teknik sipil yang memandang sebuah lahan, sebuah tanah? Menurut saya ya sama sih, Pak. Uang juga, soalnya kan tanah itu juga bakal dibangun sebuah kayak apa ya, bangunan gitu kalau Nah, buat oke. teknik sipil. Oke, jadi kalau katanya Imam tadi orang pertambangan tuh lihat isinya tanah yang terkandung di dalam tanah itu ada apa gitu ya, ditambang. Kalau orang teknik sipil melihat lahan, melihat tanah itu adalah untuk dibangun, ya kan? Untuk dibangun, entah itu dibangun jalan, entah itu dibangun bangunan gedung, entah itu dibuat rumah gitu ya. Dan orang teknik sipil melihatnya
lahan itu ya dibuat bangunan gitu. Kalau orang pertambangan melihat tanah ya digali gitu, dicari isinya gitu ya. Ada terkandung mineral apa gitu. Nah, kalau orang pertanian Govinda, Govinda ini. Kalau orang pertanian gimana melihat lahan itu? Gimana Govinda? Halo Govinda? Ada Govinda? Enggak ada. Kalau enggak ada tak coret ini berarti si kawan. Mohon maaf Pak Govindaru, koneksi sinyalnya agak gak enak katanya Pak. Enggak enak. Tadi bisa tapi ya. Oke. Mas Reka Yonanda. Mas Reka Yonada. Mana Mas Reka? Iya Pak. Nah, kalau menurut orang pertanian, tanah itu kayak apa? Apa di benak orang pertanian? Pertamanya dulu itu tanahnya cocok ditanam apa gitu Pak. Oke. Jadi kalau orang pertanian melihatnya itu langsung terpikirnya adalah tanaman yang cocok yang bisa dibudidayakan di lahan Iya, itu apa gitu ya. Oke. Nah itu. Jadi ada misalkan 3 orang, yang satu orang pertambangan, yang satu orang teknik sipil, yang satu orang pertanian, sama-sama ketemu di sebuah lahan, di sebidang tanah. Pandangannya berbeda. Kalau orang pertambangan itu, ya ini potensi di bawah ini ada apa ini? Yang bisa ditambang apa? Orang teknik sipil ini bisa mendirikan bangunan apa di sini? Kalau orang pertanian itu, tanaman apa yang cocok? Yang bisa kita tanam di lahan ini. Nah, jadi, memandang tanah itu berbeda-beda. Orang ini ya. Bergantung pada persepsi masing-masing. Terutama dari education background-nya. Nah, kalau dari definisi pertanian ya jelas bagaimana tanah itu bisa ditanami kan gitu. Untuk bisa ditanami, tanah itu kan harus menyuplai kebutuhan dari tanaman tadi itu. Jadi kalau misalkan tanah ada tanaman di sebidang tanah gitu, di sebidang lahan, kemudian tanah itu mampu mencukupi kebutuhan makanan dari tanaman, maka kita sebut tanah itu subur. Nah, maka kemudian dijelaskan bahwa kesuburan tanah itu adalah kemampuan tanah untuk menyediakan makanan dari tanaman. Makanan dari tanaman kita sebut dengan unsur hara. Ya, oke. Jadi the ability of the soil to supply nutrients. Kemampuan tanah untuk menyediakan hara, untuk menyediakan unsur hara. Nah, unsur hara yang seperti apa? Ya yang menyangkut kualitas haranya. Kalau haranya itu unsur hara makro kan misalkan nitrogen, maka kebutuhan nitrogennya itu nitrogen yang berkualitas. Kayak makanan itu makanan yang bergizi gitu loh. Ya kayak kita makan makanan yang bergizi. Selain bergizi, gizinya lengkap. Ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, itu untuk kebutuhan tanaman. Jadi kesuburan tanah itu kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara yang menyangkut kualitas haranya tersebut, ketersediaan, availability, serta upaya untuk menahannya dari pelindian. Pelindian itu pencucian. Pencucian itu begini, di tanah itu kan terkandung unsur hara. Kalau pada saat musim hujan, itu akan tercuci hara itu tadi. Karena terjadinya proses erosi. Nah, jika
tanah itu mampu menahannya dari pelindian itulah yang disebut dengan kemampuan tanah untuk menjaganya tetap subur. Oke, sampai di sini paham dulu ya maksud dari kesuburan tanah. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sip. Vinda Nurkholisah. Ada Vinda. Iya, Pak. Oke, jadi apa kesuburan tanah? Kesuburan tanah itu untuk kemampuan untuk menyediakan makanan untuk tanaman Oke, agar tidak menyediakan terjadi pelindian. makanan tanaman itu apa? Unsur hara. Unsur hara. Oke, nice. Oke. Jadi kalau ditanya tanah yang berkualitas itu tanah yang bagaimana sih? Tanah yang berkualitas bagi orang pertanian ya gitu ya. Kita ngomongkan dalam konteks orang-orang pertanian. Kalau tanah yang berkualitas adalah tanah-tanah yang dapat menghasilkan tanaman. Ya, tanah yang dapat menghasilkan tanaman. Atau disebut bawahnya tanahnya produktif. Artinya produktif itu kan menghasilkan produksi gitu. Ya, menghasilkan produksi. Jadi kalau ngomongkan produktif berarti tanahnya itu tanah yang subur. Karena apa? Tanahnya berkualitas. Tanah berkualitas itu dia mampu menghasilkan tanaman. Tanaman nanti menghasilkan hasil panennya. Nah, itu disebut dengan tanah yang subur. Kebalikannya, kalau tanah tidak subur, artinya tanahnya Tidak berkualitas, Pak. tidak berkualitas. Tidak berkualitas artinya apa? Tidak dapat memproduksi. Tidak dapat atau tidak mampu dia menghasilkan tanaman. Nah, itu adalah yang definisi dari tanah yang subur itu. Ya. Tanah yang subur dia akan mempunyai sifat kimia, sifat fisika, dan sifat biologi yang mendukung bagi pertumbuhan atau produksi tanaman. Sifat kimianya, fisika tanahnya, biologinya, itu semuanya mendukung. Artinya apa ya? Yang mendukung untuk supaya tanaman itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, itu tanah yang subur. Jadi kalau misalkan kita ngomongkan secara gampangnya bahwa tanah yang subur itu tanah yang berkualitas. Tanah yang berkualitas artinya dia mampu untuk menghasilkan tanaman. Bagaimana kok bisa menghasilkan sebuah tanaman? Ya karena tanahnya memiliki sifat kimia, sifat fisika, dan sifat biologi yang mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman itu tadi. Jadi paham ya? Kesuburan Paham, tanah. Logikanya paham ya? Paham, ya? Pak. Oke. Ini harus dipahami dulu gampangnya. Jadi kalau misalnya apa namanya ditanyain ada orang yang tanya gitu tentang tanah yang subur itu piye sih gitu ya. Ya tanah yang subur dijelaskan tadi. Kesuburan tanah itu intinya tanahnya mampu menyuplai makanan dari tanaman atau tumbuhan. Nah itu. Nggak bisa disebut dengan tanah yang subur ya karena tanahnya berkualitas. Berkualitas itu yang gimana sih? Yang mampu menghasilkan tanaman. Kok bisa menghasilkan tanaman? Karena tanahnya memiliki sifat kimia, fisika, biologi yang mendukung bagi pertumbuhan atau produksi tanaman. Nah, gampang kan? Easy ya. Nah, kesuburan itu dibagi dua nih, kesuburan. Ada kesuburan yang potensial, ada kesuburan yang aktual. Kalau kesuburan potensial, artinya apa? Kesuburannya ini menjamin jangka panjang. Sulit berubah dan untuk merubah perlu masukan tinggi. Ya, ini yang jangka panjang. Artinya apa? Kandungannya itu ya cukup lah, potensial banget gitu. Nah kalau kesuburan aktual, ini kesuburannya untuk jangka pendek, berubah-ubah untuk setiap musim. Jadi kalau misalkan ngomongkan kesuburan potensialnya itu ngitungnya itu enggak satu musim tanam. Tapi dan seterusnya, ini 50 tahun ke depan itu seperti apa? Ini 10 tahun ke depan itu seperti apa? Kondisi tanahnya. Apakah masih tetap berkualitas?
apakah masih mampu untuk memproduksi tanaman? Nah, itu disebut dengan kesuburan potensial. Sedangkan untuk kesuburan yang aktual, artinya kita ngeceknya itu 1 kali musim tanam. Karena dia berubah-ubah setiap, artinya gini, ini kalau kita tanamin padi, gitu ya, kita tanamin padi dalam 1 kali panen, itu kesuburannya kayak apa sih? Gitu. Ngecek kesuburan itu meskipun nanti ada indikator-indikator kesuburan tanah, ya paling gampang adalah hasil dari panennya kan gitu. Oh, kalau panennya bagus, berarti tanahnya subur. Nah, gampangnya gitu. Intinya adalah pada outputnya tadi. Oh, outputnya bagus ya, ini produksinya naik nih, besar ini. Oh, berarti kesuburannya bagusin. Nah, kalau dia ngitungnya dalam 1 kali musim panen, itu disebut dengan kesuburan aktual. Kalau ngitungnya dia lebih dari 1, ya jangka panjang ngitungnya. Ini kira-kira kalau saya tanamin jeruk, gitu ya, kira-kira sampai berapa tahun kan gitu. Nah, itu ngomongkan kesuburan potensial. Nah, ada problema kesuburan tanah. Kenapa kesuburan tanah ini menjadi problem? Karena begini, tanah itu kan tidak selamanya subur, itu masalahnya. Sebetulnya masalah utamanya itu. Tanah itu tidak selamanya subur. Ada proses yang menjadikan tanah itu berkurang kesuburannya atau bahkan hilang kesuburannya. Bahkan tanah tidak mampu lagi menyediakan unsur hara, tidak mampu menyediakan makanan bagi tanaman untuk tumbuh di atasnya. Nah, apa saja problema kesuburan tanah? Yang pertama adalah pengurasan hara. Pengurasan hara ini artinya haranya, unsur haranya itu hilang, dikuras. Bagaimana ini hilang? Ya terangkut hasil tanaman. Misal gini, kita tanam tanaman di sebuah lahan, di sawah, nah, anggap aja padi itu. Ketika kita tanam, berarti kan tanaman tadi itu dia menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut kan. Kemudian sampai dia panen, unsur haranya tadi itu terangkut dalam buah-buahan tadi. Kalau ngomongkan unsur hara N, di buah juga akan ada N. Di buah juga akan ada kalsium. Di buah juga akan ada magnesium. Jadi terkuras haranya. Yang kedua ada ketimpangan hara dalam tanah. Ketimpangannya dalam apa? Karena pemupukannya tidak proporsional. Tidak proporsional. Sehingga ada beberapa unsur hara yang bisa menutupi unsur hara yang lain. Oh, karena ini kandungan unsur hara A misalkan ini terlalu tinggi sehingga ini akan menjadikan unsur hara yang lain itu menghilang atau bereaksi dengan yang lain. Nah, itu karena adanya ketimpangan hara dalam tanah problemanya. Problem selanjutnya ada siklus pengharaan terbuka. Artinya gini, hutannya rusak atau ladang berpindah. Kalau hutan rusak atau ladang berpindah, kemudian terjadinya hujan. Kan kalau hujan itu kan kalau nggak ada vegetasi di atasnya kan langsung menghantam tanah. Menghantam tanah, partikel-partikel tanah itu terangkut. Otomatis hara yang ada di dalam tanah tadi juga terangkut gitu, karena lapisannya lapisan topsoil. Ketika terangkut, ikut dalam aliran permukaan. Ini masuk ke sungai, masuk ke delta-delta gitu ya. Jadi haranya ini terangkut. Karena apa? Karena memang tidak ada vegetasi penutup tanah. Nah ini. Sehingga kalau kalian lihat, sungai-sungai itu kan harusnya warnanya bening, namanya air. Tapi yang terjadi di kita apa? Sungainya warnanya apa? Busak, Pak. Coklat. Coklat itu berasal dari mana? Lapisan tanah, Pak, yang bercampur. Lapisan tanah yang masuk ke dalam sungai. Sehingga di sungai-sungai itu kan sering ada
pengendapan atau sedimentasi. Itulah tanah-tanah yang terangkut dari atas, dari hulu. Nah, itu. Sehingga kalau terbentuk tanah di sungai yang disebut dengan delta, itu deltanya itu subur. Karena memang lapisannya lapisan topsoil. Sehingga kalau beberapa daerah kayak di daerah Brantas gitu ya, untuk wilayah Tulungagung, Trenggalek, kemudian Malang, Blitar, Kediri, ya, itu sungai-sungainya kadang terbentuk delta-delta yang itu ditanamin padi di tengah-tengah sungai. Yang paling terkenal yaitu delta Sidoarjo. Nah, Sidoarjo itu terbentuk karena adanya sedimentasi yang menjadi delta. Tapi karena sekarang Sidoarjo di industri, dia lebih banyak pabrik daripada tanaman pertanian. Nah, di situ. Problema selanjutnya untuk masalah kesuburan tanah ini adanya unsur yang beracun. Ya, ada aluminium, ada sulfat, ada akumulasi logam berat dari limbah. Karena manusia ini juga dia kan untuk mencukupi kebutuhannya dia memproduksi produk gitu ya. Produk-produk yang dihasilkan biasanya dilakukan dengan campuran bahan-bahan yang mempunyai kadar logam tinggi. Ya, ada air raksa gitu ya untuk tambang, untuk beberapa tambang emas gitu ya. Nah, ini akan meracuni tanah sehingga kesuburan tanahnya berkurang. Ada akumulasi garam. Akumulasi garam ini salinasi ya, salinitas. Ini biasanya ada pada daerah pesisir. Kalau misal gini, kita kan ngambil air itu dari sumur ya, ngambil air dari sumber. Kalau air terus-menerus ini air dalam tanah itu diambil, maka nanti akan ada resapan dari laut itu menuju ke daratan. Melalui celah-celah yang mengisikan air itu kan habis diambil ke atas, dikeluarkan, sehingga air dari laut itu meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam sumur-sumur tadi itu. Ini disebut dengan salinitas. Nah, ini juga akan berbahaya karena memang kandungan garamnya nanti lebih tinggi. Sehingga kalau tanaman yang di situ tanahnya mengandung kadar garam yang tinggi, ya otomatis tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga kesuburan tanahnya kita sebut dengan kesuburan tanahnya berkurang. Dan ini menjadi problem. Tekstur tanah pasiran, nah, tahu sendiri ya, kalau tekstur tanah pasiran, pasir, ada unsur hara apa? Enggak ada. Los saja, enggak ada unsur haranya sangat minim, meskipun ada ya, cuman sangat kan pasir juga ada partikel tanah yang kualitas tanah yang masih mengikat dengan pasir juga ada dengan batuan. Cuman sangat minim. Yang selanjutnya adalah pengatusan yang buruk ini di rawa-rawa. Pengatusan itu drainase. Jadi ada beberapa tanah liat yang di situ tidak bisa untuk didrainase dengan baik, sehingga ya kesuburan tanahnya ini bisa menjadi berkurang. Nah, kita lanjut ke komponen kesuburan tanah. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, diinterrupt ya, nggak apa-apa. Lupa saya jelaskan, mengingatkan. Kalau misalkan ada yang nggak paham langsung aja ya. Nah, kita lanjut ke komponen kesuburan tanah. Komponen kesuburan tanah itu, komponennya itu ada banyak. Mulai dari jeluk mempan perakaran sampai ada indikator bebas bahan beracun. Tapi komponennya gini, kalau ngomongkan tentang jeluk mempan perakaran, isinya apa saja? Oh, ada solum, ada erosi, ada konservasi, ada daerah jelajah akar. Kalau ngomongkan tentang struktur tanah, berarti ada apa? Ada imbangan. Imbangan itu artinya ya kayak apa ya? Balancingnya antara air dan udara. Ya, neraca. Imbangan itu neraca. Kemudahan ditembus akar, nah itu masuk dalam struktur tanah. Jadi di tanah itu ada air, di dalam tanah itu juga ada udara. Nah, kemudian kemudahan ditembus akar, nah itu masuk dalam struktur tanah. Kalau kita ngomongkan reaksi tanah, berarti di situ ada unsur kelarutan. Ada kelarutan unsur, ada dominasi mikrobia. Ya.
Kalau ngomongkan tentang hara cukup dan seimbang, berarti ada apa di situ? Ada macam-macam unsur hara, jumlah unsur hara, dan nisbah unsur haranya. Kalau ngomongkan tentang penyimpanan hara dan lengas, berarti ada KPK. KPK itu apa? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi kapasitas penukar kation. Jadi ada kation, ada anion. Itu di tanah. Kapasitas penukar kation. Ada buffering capacity, ada retensi lengas. Kalau ngomongkan tentang humus, berarti nanti yang dibahas tentang C organik tanah, kelasi, energi untuk mikrobia. Nah, mikrobia yang bermanfaat, nanti apa saja yang dibahas? Tentang sinergisme, daur hara, dan materi. Sementara untuk yang bebas bahan beracun, itu toksin dan limbah. Artinya gini, kalian nggak usah bingung tentang istilah-istilah di sini. Saya mencoba untuk memudahkan ya. Jadi kalau misalkan, oh ini pembahasan tentang konservasi itu di mana sih? Oh konservasi itu ikut wilayahnya Jeluk Mempan Prakara. Kalau kita ngomongkan tentang hara jumlahnya, jumlah unsur hara itu ngomongkan di mana sih? Oh tentang hara cukup dan seimbang. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa dipahami Pak. teman-teman? Oke, sip ya. Nah, selanjutnya ada 4 tahapan dan proses terbentuknya tanah. Jadi tanah itu yang kalian lihat sekarang itu enggak moro-moro muncul ono lemah gitu enggak. Ada tanah enggak. Tapi kalau dulu belajar di SMA ya, saya nggak ngerti kayaknya di SMP sudah belajar tentang pelapukan. Dulu kan ada pelapukan fisika, pelapukan kimia, pelapukan biologi gitu ya. Oh bagaimana kalau biologi? Biasanya kan tanah itu awalnya dari batuan. Batuannya ini karena adanya lumut gitu ya, adanya tumbuhan yang bisa menggerus batuan itu kemudian bisa menjadi tanah. Ada pelapukan itu pelapukan fisika, ini berkenaan dengan suhu, temperatur gitu. Ada yang pelapukan kimia yang berkenaan dengan bahan-bahan kimia di situ, sehingga menjadikannya batuan itu hancur dan menjadi tanah. Nah, kalau tahapan proses terbentuknya tanah itu kalian lihat di sini. Kan ada huruf D ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ada huruf D. Ada D, kemudian C, ada D, CA, ada D, CBA atau ABC lah, ABCD. Lihat, yang D itu kita sebut dengan bahan induk. Jadi semuanya dulu awalnya bumi itu bahan induk dulu, sebelum ngomongkan tanah, sebelum terbentuknya tanah. Nah ini ada hujan, ada matahari. Panas dan hujan inilah yang kemudian mengakibatkan adanya proses tadi pelapukan, baik itu pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Kalau kita nggak bahas tentang proses pelapukannya, kita ngomongkan tahapannya. Tahapan yang pertama ini diawali dari bahan induk. Dari bahan induk kemudian yang bagian atas yang tahap selanjutnya itu kan terpecah ya. Terpecah karena ada proses pelapukan tadi. Ya, adanya proses pelapukan tadi masuk ke zona alterasi namanya. Dari zona alterasi masuk ke yang A ini disebut dengan zona humus. Adanya tanaman, kemudian dia mengakibatkan perakaran yang lebih dalam lagi sehingga yang batuan induk tadi dan juga di zona alterasi yang masih ada batuan-batuan yang sudah pecah itu lama-lama akan menjadi tanah. Jadi paham ya 4 proses terbentuknya tanah ya. Dimulai dari bahan induk, kemudian bahan induk dan zona alterasi, kemudian zona humus, zona alterasi dan bahan induk, dan yang keempat zona humus, zona organik, mineral, zona alterasi dan bahan induk. Ini. Nah, kalau tadi itu adalah proses terbentuknya tanah 4 tahapan. Yang selanjutnya kita ngomongkan tentang horizon tanah atau layer tanah.
Lihat di sini, lihat di sini. Ini ada apa? Huruf apa ini? Kelihatan ini. Huruf apa? Ini huruf apa? Oh, Pak. Oh, Pak. O ya. Yang bawahnya huruf A. Kemudian ada huruf E. Ada huruf B. Ada huruf C dan huruf R ya. Nah, ini ada maksudnya. Kalau O itu dia lapisan humus. Ingat ini, kalau O dia lapisan humus. Kalau A dia lapisan topsoil. Kalau E dia lapisan elevation layer. Ya, zona peralihan antara topsoil dan subsoil. Kalau B ini subsoil. C itu regolith. R itu bedrock. Bedrock itu yang batuan induk tadi. Nah, yang sebelah kanan ada A, C1, 2C2, 2C3 dan seterusnya sampai 6BBG ini itu ada disebut dengan nanti ngomongkan tentang apa namanya horizon tanah. Jadi gabungan-gabungan dari huruf dan angka nantinya. Kita belajar tentang horizon tanah nanti kalau lebih dalam lagi. Ini kulitnya dulu, paham ya? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Bisa, Pak. Masih, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi kalau ada huruf A ini berarti apa nih? Apa A? Kalau A? Topsoil. Soil gitu ya. Kalau C1 apa? Regolith. Regolith. Tapi nanti angka 1, 2, 3 ini ada maksudnya sendiri ya. Ini ada 2C2, ada 3C3, ada 4C4, ada 5AB. Nah, nanti ada maksudnya sendiri-sendiri. 5A, A-nya ini topsoil ini. Kan itu. AB ya berbeda lagi nantinya ya. Oke. Yang selanjutnya kita bahas tentang tadi yang horizon tadi. Nah kan kalau ini horizon O, A, E, B, C, R ya. Kalau horizon O itu horizon yang dapat ditemukan pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Nah ini, horizon O merupakan horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral. Itu horizon O tadi. O itu paling awal sendiri. Paling atas sendiri. Lapisan humus. Kemudian ada lapisan A. Lapisan A yaitu horizon ini terdiri dari campuran bahan organik dan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian ya. Bukan penyucian ini, salah, pencucian. Jadi tadi paham ya, pencucian itu kan karena dia adanya erosi, karena adanya air hujan tadi itu. Jadi yang biasa tererosi itu yang di sini. Yang lapisan horizon A. Horizon B yaitu horizon yang terbentuk karena adanya proses penimbunan iluviasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon A. Jadi kalau tercuci terus, nah itu lama-lama menjadi horizon B. Horizon C yaitu horizon yang tersusun dari bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Ini yang C. Ya. Sedangkan yang D atau R ya, itu horizon yang tersusun dari batuan keras yang belum terlapukan. Jadi sik watu.
Horizon D atau R ini disebut juga batuan induk atau batuan dasar. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan pertemuan awal? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang pada problema kesuburan tanah tadi, Pak. Jadi kan apabila ada kebakaran hutan ya, Pak. Ya. Jadi ketika kebakaran hutan itu apa berpengaruh pada kesuburan tanah, Pak? Apa malah kesuburan tanah itu malah berkurang gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Yang pastinya berkurang. Kenapa berkurang? Karena tanah itu mengandung bahan organik. Ketika terjadi kebakaran, maka bahan organik yang ada di dalam tanah itu mati. Ya, misalkan ada beberapa mikrobia gitu ya, yang harusnya bisa dia bekerja untuk merombak tanah yang menjadi subur gitu ya, menyediakan berbagai macam unsur hara mikro maupun makro gitu ya. Nah, itu menjadi tidak subur. Tapi begini, loh Pak, itu kok terbakar tapi kemudian tambah subur gitu. Dia butuh proses. Dia butuh proses dari hasil pelapukan berbagai macam unsur hara di atasnya. Ada beberapa sisa dari sersah-sersah gitu ya, yang kemudian menyediakan unsur hara karbon misalkan. Nah, tetapi kan akumulasi karbonnya lebih banyak karena arang kan di situ. Jadi kalau misalkan apakah menjadi problema? Iya, menjadi problema. Harusnya apakah dibakar atau bagaimana? Ya harusnya jangan dibakar. Kalau bisa ditimbun karena dia organik dan lama-lama akan terdekomposisi tersendiri. Oke, baik. Selanjutnya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Izin bertanya, Bapak. Oke, siapa dulu nih? Monggo Mas Dadang Rian. Baik, silakan. Jika seandainya kita menemukan satu lahan gitu Pak, yang tanah humusnya ini sudah tidak ada gitu Pak, bahkan itu sudah bisa dibilang tidak produktif seperti itu Pak. Dan langkah kita sebagai orang-orang pertanian itu kan ingin tanah tersebut produktif kembali gitu Pak. Apakah bisa gitu Pak? Seperti misalnya kita memberikan pupuk urea pada lahan tersebut gitu Pak. Apakah kemungkinan nantinya tanah tersebut bisa kembali produktif Pak? Sekian. Ya. Pertama kita harus mengevaluasi lahannya dulu. Dievaluasi lahannya. Lahan kan kita nggak bisa kan langsung tiba-tiba langsung supply urea gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus evaluasi lahan dulu. Ada uji tanah dulu. Dievaluasi. Di lahan ini itu yang ada unsur hara apa saja dan berapa kandungannya. Kita ambil beberapa titik pengujian. Setelah dievaluasi baru kelihatan hasil labnya. Oh, dia itu jenis tanahnya ini. Kandungannya ini. Baru kita ngomongkan teknik perbaikan tanahnya. Jadi paham ya? Gak bisa langsung ujuk-ujuk di apa? Dieksekusi, Pak. Dieksekusi gitu ya, nggak bisa. Oke, next selanjutnya. Izin bertanya, Bapak. Baik. Ini pertanyaan pengalaman di waktu kecil sih, Bapak. Ketika bermain di teras iring di sawah gitu, Pak. Ya. Kan itu kita bisa lihat lapisan tanah. Nah, kemudian itu dari lapisan tanah itu kan punya tekstur yang beda-beda, Pak. Namun tekstur yang bagian atas itu nampaknya memiliki kesamaan pada beberapa lapis di bawah. Apakah itu memang terjadi pengulangan lapisan gitu, Bapak? Tidak. Ya, tidak. Kalau pengulangan lapisan itu tergantung daerahnya ya. Kalau misalkan begini, ada riwayat longsor misalkan, maka kalau riwayat longsor
apa namanya, lapisan-lapisannya itu akan tertentu. Kalau misalkan sama itu jarang terjadi ya. Tetapi kalau lihat di horizon tanah, kalau kalian lihat di horizon tanah, pelapukannya itu kan macam-macam gitu ya. Pelapukannya macam-macam dan kondisi apa namanya tanah itu tiap daerah horizonnya berbeda-beda. Kalau pengulangan itu belum tentu gitu. Saya nggak bisa memastikan bahwa itu harus biasa terjadi pengulangan atau tidak. Tapi kalau lapisannya sama misalkan, yang di A itu ada pada lapisan ke-10 misalkan ketemu A lagi, ya mungkin saja. Sangat mungkin gitu. Nah, tiap daerah horizonnya, layernya itu berbeda-beda. Oke, begitu ya. Kalau masa kecilnya ada di sawah, berarti masa kecil kalian terselamatkan. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi terakhir ya? Izin bertanya Pak. Oke, terakhir ya. Waktunya udah habis. Sebelum banyaknya pestisida untuk tanaman-tanaman, pupuk-pupuk yang baru gitu, kan dulu tanaman itu kesuburannya secara alami gitu Pak. Akan tetapi sekarang dengan banyaknya pestisida itu tanah menjadi kayak manja gitu. Jadi gimana caranya untuk menjaga kesuburan tanah itu yang secara alami seperti dulu gitu Pak? Baik, sebetulnya bukan pestisida yang berpengaruh ke tanah. Yang memiliki pengaruh tanah, memiliki pengaruh yang besar pada tanah itu sebetulnya pupuk, bukan pestisida. Jadi kalau pestisida efeknya pada buah, pada tanaman itu sendiri. Kalau buah dikasih pestisida kan supaya tidak ada lalat misalkan, tidak termakan lalat buah. Tapi kalau yang di tanah itu adalah maksudnya pupuk ya, terutama pupuk-pupuk anorganik. Dulu ada revolusi hijau. Revolusi hijau itu semua pupuk dimasukkan. Takarannya nggak ngerti, pokoknya dimasukkan. Sehingga dan bahkan petani-petani kita kan sekarang kalau pupuk kan nggak pakai takaran. Pokoknya sak marme. Kan itu. Nggak pernah ngitung kebutuhannya berapa sih sebetulnya pupuknya gitu ya. Kebutuhannya berapa? Pokoknya pupuknya masuk aja, pokoknya dipupuk. Apa yang terjadi? Itu akan berakibat pada yang tadi, yang saya sebutkan pada problema yang tadi. Problema untuk yang ketimpangan hara. Ya, ketimpangan hara, yang kedua. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Ya, cara mengembalikannya ini nggak bisa langsung. Caranya harus berangsur-angsur lagi. Itu. Ada yang beberapa daerah itu harus didiamkan dulu. Ada yang beberapa daerah harus ditambahin organik. Jadi nggak bisa kalau full organik nggak bisa. Jadi yang awalnya dulu 100% anorganik ya harus perlahan-lahan dulu. Oh, kita kasih 10%-nya dulu. 10-90. 10 ini organik, 90 anorganik. Terus selanjutnya kita tambahin lagi yang organik. Terus sampai kemudian 100% organik. Bagaimana cara mengembalikannya? Yes, begitu, nggak usah pakai yang anorganik dikurangi. Gitu. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Menarik ya. Dilihat dari antusiasnya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Ya. Jangan lupa baca-baca buku ya, kalian mahasiswa harus mandiri, searching di internet tentang kesuburan tanah seperti apa gitu ya. Terima kasih untuk hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.